Saya tuh rata-rata nggak suka belajar matematika. Termasuk saya pribadi ya. Saya pribadi mungkin ini saya pribadi dulu. Saya juga. Gagasan ini saya kerjakan bersama tim, bukan saya sendiri. Tentang X, Y, plus ini, plus itu. Ini sebenarnya dipakai dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Ketidaksukaan dan ketidakpahaman kita terhadap pelajaran matematika yang cenderung sulit itu jangan-jangan karena kita tidak mampu untuk mengkontekstualisasi tadi itu. Nah, makanya kita berupaya untuk mencari cara dulu itu gimana sih supaya matematika ini tuh kita bisa kontekstualisasikan dalam kehidupan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kalibratif, ruang eksplorasi kreativitas mahasiswa. Pada episode kali ini kita kedatangan seorang mahasiswa luar biasa dari Universitas Mataram yang pernah menjuarai kompetisi esai yaitu Brawijaya Essay Competition 2022. Dan idenya ini sangat menarik karena ini menggabungkan ilmu matematika dan budaya yang ada di Lombok. Seperti apa lebih lengkapnya akan kita tanyakan kepada Mas Ivan Rahmawadi. Iya, terima kasih Bang Rizky atas undangannya. Iya, Luar sama-sama. biasa sekali. Ini beliau ini sangat sibuk ya, tapi alhamdulillah bisa menyempatkan diri hadir di podcast kita kali ini. Ini nama saya langsung aja ya. Iya, santai aja. Kita langsung aja kalau sekarang. Set. Kayak ada tagline capres kayaknya yang set. Oh, Bahaya ya. bukan. Bukan. Kita clearkan dulu ya. Bukan. Oke, bukan. Sini kita murni membahas gagasan esai. Oke, siap. Ini nama gagasannya itu Bebalik ya. Iya, benar. Bebalik ini menggabungkan ilmu etnomatematika dan emang itu cabang ilmunya ya, ilmu matematika ya, matematika dan budaya. Ini mengangkat bangun ruang bangunan-bangunan ada di Lombok. Nanti itu akan menjadi pembelajaran materi bangun ruang untuk anak SMP. Ya, benar. Ya, sangat menarik ini. Bisa coba dijelaskan secara singkat dulu tentang gagasan ini? Oke, jadi sederhananya kalau konsep etnomatematika itu kan semacam sebuah bidang kajian yang mengaitkan antara konsep-konsep di dalam matematika dengan budaya. Itu secara sederhana disebut sebagai etnomatematika. Nah, kemudian sebenarnya gagasan ini itu muncul sebenarnya dari keresahan pribadi dulu nih. Kita tuh rata-rata nggak suka belajar matematika. Termasuk saya pribadi ya. Saya pribadi mungkin ini saya pribadi dulu. Saya juga. Perlu saya disclaimer dulu bahwa gagasan ini saya kerjakan bersama tim, bukan saya sendiri. Jadi itu muncul dari keresahan kami. Sebenarnya gimana sih kalau cara untuk mengatasi ketidaksukaan kita terhadap pelajaran matematika? Di samping ketidaksukaan juga kan karena kita itu kadang-kadang sulit untuk memahami karena kita tidak bisa mengkontekstualisasi pelajaran yang ada di sekolah, di kelas, ke dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pertanyaan yang muncul kemudian ketika kita belajar tentang X, Y, plus ini, plus itu. Ini sebenarnya dipakai dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Itu kan muncul pertanyaan di kehidupan kita, terutama di saya pribadi gitu. Nah, padahal kan itu kalau kita telusuri lebih jauh, itu kan manfaatnya banyak sekali ya, pelajaran-pelajaran yang kita anggap nggak penting itu. Nah, kemudian dari sana kita muncul sebuah kesadaran, semacam kesadaran, kita mengambil kesimpulan awal kayaknya ketidaksukaan dan ketidakpahaman kita terhadap pelajaran matematika yang cenderung sulit itu jangan-jangan karena kita tidak mampu untuk mengkontekstualisasi tadi itu. Nah, makanya kita berupaya untuk mencari cara dulu itu gimana sih supaya matematika ini tuh kita bisa kontekstualisasikan dalam kehidupan nyata. Nah, kemudian permasalahan yang kedua atau tantangan yang kedua adalah sekarang kontekstualisasi apa yang perlu atau yang pas untuk mengaitkan antara atau sederhananya itu mengimplementasikan pengetahuan matematika itu dalam kehidupan nyata gitu. Nah, kita coba cari banyak konsep apa ya sebenarnya gitu. Nah, kemudian barulah ketemu di konsep bangun ruang yang ada di rumah. Karena menurut beberapa kajian sebenarnya rumah adat khususnya yang di Sasak itu tidak hanya merepresentasikan atau tidak hanya sekedar bentuk saja kayak ada bentuk kubus, ada bentuk balok dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi ada nilai-nilai yang memang sudah menjadi bagian dari hidup kita, yang menjadi bagian dari kebudayaan kita, yang dengan itu kita tumbuh dari kecil, kita kita berinteraksi dengan nilai kebudayaan itu, dan kami merasa ini tuh adalah sesuatu yang dekat sekali dengan kita. Kalau kita sudah punya alat untuk mengkontekstualisasi pembelajaran itu dengan sesuatu yang dekat dengan diri kita, maka kami mencoba
untuk berasumsi di awal kayaknya kalau kita kontekstualisasikan pelajaran matematika yang abstrak ini yang kita nggak tanda kutip yang kita anggap nggak jelas tadi di awal, itu kayaknya kalau kita kontekstualisasikan dengan sesuatu yang dekat dengan diri kita, kayaknya proses pembelajarannya akan lebih mudah gitu. Nah, jadi sederhananya kayaknya konsep awalnya seperti itu dulu gitu. Luar biasa. Berarti memang hal-hal yang seperti rumah adat itu bukan hanya estetika saja ya. Iya, benar. Berarti memang ada pembelajaran di situ yang memang kalau ilmu matematika itu kalau kita nggak tahu ini dipakai di mana itu susah ya. Susah sekali, iya. Makanya kita perlu itu pelajaran-pelajaran yang lebih tidak hanya praktis ya. Contoh pelajaran olahraga. Kayaknya sebagian besar orang suka deh, karena ya. kita punya segala jenis kemampuan untuk mengaplikasikannya secara langsung kan, kayak orang main bola dan sebagainya. Dan di samping itu juga kita dari kecil misalnya kita senang melakukan kegiatan-kegiatan bermain seperti seolah-olah itu adalah bagian dari diri kita. Kita tumbuh dengan lingkungan bermain, lingkungan salah satunya misalnya bermain bola gitu. Kita tumbuh dari kecil dengan aktivitas seperti itu. Jadinya kita merasa dekat loh. Makanya ketika kita olahraga, main bola kita sangat senang. Sebagian besar orang seperti itu. Nah, makanya itu juga yang coba kita untuk terapkan di sini agar pembelajaran yang tadi saya bilang cukup abstrak itu bisa kita kontekstualisasikan terutama dengan sesuatu yang tidak hanya dekat dengan keseharian kita, tapi juga menjadi bagian dari nilai-nilai budaya kita gitu. Iya, tepatnya budaya Lombok ya. Budaya Lombok, tepatnya di suku Sasak. Ya, suku Sasak, suku kita. Kemudian ini rencananya itu akan menjadi materi pembelajaran Bang Ruang untuk siswa SMP kelas 8 ya. Iya. Spesifiknya ke kelas materi Bang Ruang. Ya, bangun ruang. Nah, jadi kalau kita lihat di bangunan-bangunan tradisional di suku Sasak, sebenarnya kalaupun bangunan-bangunan modern juga hampir sama ya, karena ada juga bangun ruang. Konsep bangun ruang itu selalu ada di setiap bangunan. Terutama di suku Sasak itu sederhana sekali di rumahnya kalau kita lihat. Paling enggak kan dibagi jadi dua bagian. Itu ada bagian yang di bawahnya yang menjadi bangunan utamanya itu kayak ada yang berbentuk balok atau kubus, yang kemudian di bagian atasnya itu berbentuk limas gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, sesederhana itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan konsep bangun ruang yang ada. Nah, cuma karena tadi kadang-kadang kita mengalami kesulitan waktu belajar untuk mengidentifikasi rumusnya seperti apa, bagaimana cara mencari luasnya. Itu mungkin keresahan saya pribadi aja kayaknya ya. Kayaknya resah juga nggak? Resah. Teman-teman studio resah semua. Resah juga. Oke, karena itu kayaknya di samping itu dengan perkembangan teknologi yang sekarang kita kan semakin dekat dengan smartphone misalnya, kita gunakan itu bagaimana caranya agar dengan sesuatu yang dekat tadi, nilai-nilai kebudayaan itu kita bisa fasilitasi dengan dengan smartphone kita. Kita kan ini kan basisnya seperti aplikasi ya, kurang lebih aplikasi. Jadi itu bisa dipakai untuk pembelajaran. Nanti di aplikasi itu akan muncul, pertama kita akan munculkan ini bangunan tradisional suku Sasaknya seperti apa, baru itu nanti akan dikasih tahu loh, oh ini bagian itu namanya kalau dibangun ruang ini namanya kubus misalnya, ini namanya balok, ini namanya limas dan seterusnya. Nah, kemudian kalau itu dipelajari lagi nanti akan ada rumus-rumusnya, bagaimana cara mencari luasnya, bagaimana cara mencari misalnya untuk luas tadi, rumus-rumusnya dan seterusnya. Bahkan juga nanti akan ada bagian untuk menjelaskan fitur sejarahnya. Sebelum ke bagian rumus, mereka dikenalkan dulu loh, ini rumah adat itu seperti ini. Kemudian ada bagian-bagiannya, nah, nanti baru akan masuk ke rumus-rumusnya gitu. Kita coba untuk kenalkan itu dulu sebenarnya. Supaya merasa terikat juga ya. Iya. Kemarin sudah saya lihat beberapa screenshot aplikasinya itu bagus, ada bangunan lumbung itu, ada yang atapnya sepotong gitu ya untuk melihat interiornya. Kemudian ada sejarahnya, terus nanti ada rumusnya, kemudian ada ujiannya itu di modulnya itu atau di aplikasinya itu ujian. Nah, kalau untuk ujiannya itu sebenarnya ada di modulnya. Jadi gini, di modul itu sebenarnya itu ditampilkan tentang materi-materi pembelajaran pada umumnya seperti yang kita temukan di sekolah. Nah, baru di bagian akhir itu akan ada QR code. Nah, setelah kita belajar sebagaimana biasanya di sekolah, nah nanti di akhir akan ada QR code. Kalau kita kurang paham dengan konsep-konsep yang ada di buku, nanti kita tinggal bisa scan aja tuh di lewat aplikasinya, maka nanti akan muncul, kita akan diarahkan ke bagian-bagian tertentu sesuai dengan alur-alur yang sudah ada gitu. Kayak tadi mulai dari konsep dari rumahnya dulu, kemudian sejarahnya, baru masuk ke bagian rumus-rumusnya gitu.
Keren-keren. Alurnya kurang lebih seperti itu. Berarti di modul itu sudah terintegrasi ada QR code, Ya, tinggal scan aplikasi nanti 3D-nya langsung muncul di modul itu ya. oh ya benar, Oh ini augmented reality ya. augmented reality. Jadi buat teman-teman yang kurang paham nanti misalnya ini modulnya ya, Mm-mm. kita scan nanti di HP muncul bangunannya di situ. Kayak Pokemon Go lah, game Iya, Pokemon Go Pokemon dulu. Go. Heeh. Iya, benar-benar. Konsepnya kurang lebih kayak gitu, menggabungkan antara realitas dunia nyata dengan yang ada di dunia maya itu. Iya, luar biasa. Ini juara 1 Brawijaya SI Competition 2022 ya. Oh iya benar. Timnya itu 3 orang kalau nggak salah. Nah, 3 orang. 3 orang. Oke, jadi kalau berbicara tim ini, nama timnya itu sebenarnya diambil dari filosofi ini ya, pembuatan Candi Prambanan. Nama timnya adalah Proyek Pembuatan Candi Prambanan. Karena semuanya dikerjakan serba satu malam. Bahkan saya mengumpulkan tim untuk berdiskusi, bukan hanya berdiskusi, bahkan membentuk tim itu di malam terakhir batas submit karyanya, abstraknya. Nah, jadi saya mulai menghubungi pertama itu dari teman saya dari keguruan, dari FKIP. Nah, dia ini adalah orang yang akan merepresentasikan atau orang yang akan bertanggung jawab di bagian modulnya, karena mengenai substansi pembelajaran saya rasa dia lebih paham gitu. Nah, kemudian satunya lagi itu dari teknik. Dia yang akan lebih bertanggung jawab ke bagian teknis di aplikasinya dan seterusnya, desain dan seterusnya gitu. Nah, sehingga waktu itu dalam waktu 1 malam, kurang lebih 1 malam kita coba susun abstraknya dan alhamdulillah diterima gitu ya abstraknya. Nah, baru kita punya waktu yang agak luang setelah pengumuman abstrak. Tapi karena kita punya kesibukan masing-masing ya pada akhirnya juga hampir 1 malam juga gitu. Tadinya udah niat ya, oke setelah abstrak kita akan konsisten, kita akan serius untuk mengerjakan. Tapi daunnya hampir sama juga ya. Tapi alhamdulillah walaupun dengan waktu yang cukup terbatas, tapi karena tadi ya proses pemetaan sumber daya manusianya atau stakeholder mappingnya saya rasa udah sangat tepat karena ada representasi dari keguruan, ada saya sebagai representasi dari ilmu sosialnya, dan ada satu lagi yang dari teknik gitu. Jadi dengan kolaborasi yang menurut saya cukup pas itu, meskipun dalam waktu yang cukup terbatas, alhamdulillah bisa selesai dan lolos jadi finalis waktu itu. Tepuk tangan dulu. Oh, ada penonton bayaran di sini ya? Banyak. Banyak. Penonton ikhlas. Oh, enggak dibayar ya. Penonton ikhlas. Ilmu, alhamdulillah. Semua semangat datang mendengarkan ilmunya. Oke. Berarti ini tadi tahap lombanya juga sudah dibahas tadi ya. Final. Ini lombanya online atau offline? Offline. Oh, berarti ke Brawijaya. Ke Brawijaya langsung. Setelah abstrak dikumpulkan, yang disubmit lagi apa? Karya lengkapnya? Iya, karya lengkapnya. Dari esai lengkapnya sampai ke modulnya, desain modulnya dengan desain aplikasinya juga. Baru itu diseleksi online dulu? Ya, diseleksi online, baru pengumuman 10 finalis, baru itu yang berangkat untuk presentasi secara offline di Brawijaya. Ya. Baru di sana pengumumannya langsung ya? Ya, pengumumannya langsung di sana. Berarti ini penghargaannya maksudnya piala atau medali? Piala. Piala. Oh ya, keren nih. Ganti buat pialanya nih. Itu tahun 2022 ya? 2022. Bulan? Sekitar bulan Oktober. Oh ya, bulan berarti dari Pimnas ya? Ya, Pimnas waktu itu Desember. Oh, Pimnas di sana juga ya? Di UMM? Ya di Malang juga. Dekat berarti. Kemudian tadi tahap kerja aplikasinya sudah ya? Udah masuk ya, include tadi tahap kerja aplikasinya. Kemudian bangun-bangun ruangnya ini balik kumbung itu, beruga sama ada lagi nggak? Ya sebenarnya sederhana aja ya. Itu namanya kan bebalik. Jadi bebalik itu kalau dari terminologi masyarakat Sasak secara umum itu bebalik itu bisa dimaknai sebagai bangunan atau enggak ada beruga yang bentuknya paling sederhana yang seperti yang saya bilang tadi itu. Jadi kita coba untuk untuk membuat atau mengkontekstualisasi, membuat visualisasi juga terkait dengan rumah-rumah adat yang ada di suku Sasak. Jadi untuk yang di awalnya itu hanya beberapa aja seperti yang disebutkan tadi, nggak banyak gitu. Tapi rencananya sih nanti juga akan dikembangkan lebih banyak lagi. Kita tidak hanya akan memfasilitasi beberapa rumah adat, kalau bisa ya kalau memang bisa dikembangkan ke lebih banyak suku juga itu akan lebih baik tentunya. Tapi ini perlu waktu tentunya dan juga perlu kolaborasi banyak pihak. Ini dalam prosesnya juga kita sadari bahwa proses untuk
melaksanakan ini, untuk mengerjakan aplikasi dan seterusnya, kita nggak bisa kerja sendiri. Apalagi saya dari background sosial ya, dari sosiologi, tentu nggak bisa mengerjakan ini. Makanya dari awal stakeholder mapping itu, pemetaan stakeholder dan juga mengajak kolaborasi banyak pihak itu sangat penting sekali. Itu sangat kita rasakan dari proses lomba itu kemarin gitu. Kemudian kalau seandainya ini ingin direalisasi lebih luas, itu kira-kira pihak mana aja yang perlu kita libatkan? Oke, kalau untuk merealisasikan atau juga melaksanakan ini ke skala yang lebih luas, seenggaknya itu kita udah memetakan ada 3 pihak yang akan kita libatkan. Yang pertama itu tentu pihak sekolah yang akan memfasilitasi untuk melaksanakan modul pembelajaran itu, untuk mengajarkannya di sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua juga ada pemerintah tentunya, karena kita nggak bisa kita nggak bisa pungkiri kalau memang dalam hal pendidikan pemerintah itu memiliki andil yang cukup besar. Apalagi kalau ingin ini bisa berjalan secara masif di banyak sekolah-sekolah, tentu kita bisa bekerja sama dengan pemerintah, misalnya juga dengan dinas pendidikan dan seterusnya. Dan yang ketiga yang nggak kalah penting juga adalah ini membuat aplikasi. Seperti yang saya katakan tadi, kami dengan background yang kebanyakan dari sosial, meskipun ada yang dari teknik, tapi kita juga sangat membuka diri untuk bekerja sama dengan banyak pihak untuk melaksanakan ide-ide dan konsep-konsep yang sudah ada ini gitu. Luar biasa, semoga kedepannya ini memang bisa direalisasikan secara lebih luas ya. Mau investasi boleh. Gimana? Kalau ada yang mau bergabung juga boleh. Ini investor gimana investor? Kebetulan sini ada investor besar nih. Oh, iya. Mungkin nanti tertarik. Boleh. Berarti ini awal jadi ingin mengatasi permasalahan matematika yang susah ya. Susah memang kita konsepkan, ini kita pelajari dipakai di mana. Kemudian dikaitkan dengan hal yang dekat dengan masyarakat, yaitu balai-balai tadi, dengan budaya kita. Sehingga ini menjadi solusi yang win to win ya. Lebih dekat dengan budaya, matematika lebih gampang kita pelajari. Iya benar. Jadi tagline-nya itu kalau nggak salah dulu intinya itu teknologi itu tidak meninggalkan kebudayaan ya, apalagi juga pendidikan, tapi berjalan bersama antara pendidikan, budaya dan juga teknologi itu semestinya harus berjalan bersama gitu. Jangan sampai karena kita terlalu dalam tanda kutip fanatik terhadap kebudayaan kita, lalu kita mengenyampingkan aspek kemajuan teknologi. Itu saya rasa bukan posisi yang bagus juga. Atau karena kita terlalu memuja-muja teknologi, wah ini bagus, wah ini baru, lalu kita meninggalkan kebudayaan kita yang kita anggap ketinggalan zaman dan seterusnya. Ya, itu juga nggak bagus. Jadi antara kebudayaan, teknologi dan juga pendidikan itu harus berjalan bersama idealnya gitu. Luar biasa itu filosofinya. Ketiga komponen tadi itu harus berjalan bersama. Budaya, teknologi dan pendidikan. Ya, luar biasa. Mungkin saya sudah dapat ini gambaran tentang karyanya. Kemudian for your information, Mas Ivan ini merupakan salah satu awardee LPDP ya. Alhamdulillah. Ke Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada. Jurusan? Magister Sosiologi. Magister Sosiologi. Kita ingin tanya ini tentunya. Masih di sini gimana ini? Tips-tips lolos LPDP. Oke, kalau ini banyak yang nanya nih, tips dan triknya dong, tutornya dong. Waduh, kayak saya tuh jadi mikirnya kayak susah kayaknya ya. Menjelaskan. Susah untuk menjelaskan, bukan susah untuk mencapai ini bagi teman-teman yang lain. Pertama, kita perlu tanamkan kesadaran bahwa semua orang memiliki potensi yang sama untuk mendapatkan beasiswa LPDP, karena ini bisa dibilang adalah kompetisi, dalam tanda kutip adalah kompetisi terbuka bagi siapa saja. Jangan merasa karena saya tidak punya prestasi, saya tidak punya kegiatan organisasi yang banyak waktu kuliah dan seterusnya, lalu kemudian saya nggak bisa untuk daftar. Semua bisa. Kalau ditanya dengan tips dan triknya ya sederhana aja gitu. Ikuti prosesnya mulai dari seleksi administrasi, ikuti tes bakat skolastiknya, baru ikuti tes wawancara. Itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau spesifik di masing-masing seleksi itu kan nanti akan ada pendekatan yang berbeda-beda di setiap seleksi. Kalau mau seleksi administrasi ada pendekatan yang berbeda, seleksi substansi juga ada yang berbeda-beda gitu. Nah, ini saya pribadi penasaran LPDP ini, kalau sempat saya cari. Kita daftar kuliah ke UNIF dulu atau ke LPDP dulu? Nah, ini sebenarnya LPDP
memberikan dua opsi sekaligus. Maksudnya kita diberikan pilihan apakah mau mendaftar ke kampusnya dulu untuk mendapatkan LOA atau mendaftar LPDP dulu. Ada dua-duanya diperbolehkan sebenarnya. Tergantung kita mau pilih jalur yang mana. Nah, bedanya kalau kita daftar kampus dulu, sudah mendapat LOA terlebih dahulu baru mendaftar ke LPDP, enaknya itu kita bisa men-skip salah satu seleksi. Salah satu tahapan seleksi itu kita bisa lewati, yaitu tes bakat skolastik namanya, semacam tes potensi, kayak tes potensi akademik kurang lebih. Itu karena kita udah punya LOA, kita bisa langsung dari seleksi administrasi lompat langsung ke seleksi substansi. Itu yang, nah kebetulan saya pakai jalur LOA kemarin. Berarti daftar di UGM dulu. Daftar UGM dulu. Itu nggak bakal telat. Apanya? Maksudnya misalnya PDP tutupnya Februari, sementara di Unip ini buka daftarnya Maret, itu ada yang kondisi seperti itu? Iya, kondisinya kemarin saya itu daftar UGM kurang lebih kalau nggak salah bulan Maret, pengumumannya bulan Mei, dan daftar LPDP-nya itu bulan Juni. Jadi saya nggak bisa, udah dipastikan saya nggak bisa daftar di periode pertama LPDP. Jadi LPDP itu buka di awal tahun dan pertengahan tahun biasanya. Nah, otomatis di awal tahun itu saya nggak bisa daftar. Bukan hanya karena saya belum punya LOA, tapi saya juga belum lulus waktu itu. Belum lulus dari UNRAM ya. Kalau seandainya udah lulus waktu itu, bisa daftar yang jalur yang kedua tadi, yang LPDP dulu? Bisa. Jadi itu apa namanya? Kalau di LPDP itu dia misalnya saya tadi kan ada dua jalur, ada dua gelombang, bisa dibilang dua gelombang. Nah, kalau kita daftar di gelombang pertama itu di awal prosesnya dari awal tahun sampai pertengahan tahun, berarti proses perkuliahan paling cepat yang boleh kita daftar atau yang boleh kita ikuti sesuai ketentuan LPDP itu adalah proses perkuliahan di pertengahan tahun, atau misalnya tadi pengumuman LPDP yang kita ikuti itu bulan Juni. Berarti paling cepat kita bisa kuliah itu ya sekitaran Juli atau Agustus. Terganjil berarti. Terganjil. Begitupun sebaliknya kalau saya daftarnya gelombang 2, pengumumannya November, berarti periode perkuliahan paling cepat yang boleh saya ikuti itu di bulan Januari tahun depannya lagi gitu. Makanya harus differ tuh, kalau kita udah punya LOA, kita harus mengajukan pengunduran registrasi dulu ke kampus yang bersangkutan. Itu Karena yang mau daftar saya LPDP. karena mau daftar LPDP dulu. Kalau seandainya sudah punya mundur daftar LPDP nggak lulus, itu normal, tetap aja normal ya? Iya, tergantung kita sih. Kalau mau lanjut tanpa beasiswa ya silakan. Kalau mau mengajukan pengunduran diri lagi juga nggak masalah. Tergantung prodinya lagi, itu ada di kebijakan kampus masing-masing gitu. Oke. Kemudian LPDP ini dia fully funded semua atau ada yang partly funded? Iya, modelnya itu sebagian besar memang semua dibiayai ya. Jadi di LPDP itu mulai dari dana pendidikan, kemudian juga riset sampai biaya hidup bulanan itu ditanggung. Kecuali ada salah satu jalur, yaitu jalur parsial namanya. Itu ditanggung setengah-setengah. Jadi kita bisa milih mau ngambil yang ditanggung itu biaya pendidikan kita atau biaya hidup, itu boleh milih itu. Itu namanya di jalur parsial. Jalur parsial itu kenapa ada orang yang memilih jalur parsial kalau ada yang valid? Nah, itu juga saya kurang tahu ya. Saya belum mendalami jalur ini jujur saja, karena saking banyaknya jalur itu saya nggak terlalu mendalami yang jalur parsial ini. Itu juga saya sempat berpikir loh, kenapa orang-orang lebih milih ini ya, kalau ada yang lebih dibiayai lebih banyak kan? Itu timelinenya samaan ya? Sama. Oh, saya kira kalau kita nggak lulus valid funded ya nyoba nasib di yang... Enggak, semua bersamaan. Jadi timelinenya sama di semua jalur. Secara garis besar ada 3 jalur. Itu pun dibagi lagi. Pertama itu ada afirmasinya ada daerah 3T, ada afirmasi disabilitas, ada afirmasi prasejahtera, dan beberapa jalur lagi. Kemudian ada reguler. Nah, regulernya itu ada yang jalur umum sama tadi yang parsial juga. Dan ada lagi jalur targeted namanya, itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bekerja di sektor publik kayak kayak PNS, Polri, TNI Polri dan sebagainya. Itu kalau mau lanjut pendidikan juga bisa pakai jalur itu gitu. Kemudian universitas yang ditanggung LPDP ini ada tertentu ya, nggak semua Iya, itu udah ada biasanya list universitas termasuk program studi yang sudah bekerja sama dengan LPDP itu biasanya dirilis tuh. Paling telat mungkin pas hari pembukaan pendaftarannya, itu kita udah bisa lihat. Itu kita bisa cek dulu makanya sebelum menentukan. Tadi kan kalau mau masuk di kampusnya dulu kan,
makanya kita pastikan dulu, coba cek dulu di tahun sebelumnya atau periode sebelumnya kira-kira list universitas ini masuk enggak gitu, untuk memastikan jangan-jangan kita udah daftar ke sana Daftar. tahu-taunya udah nggak ada kerjasama lagi dengan LPDP. Oh iya, iya. Itu harus dipastikan dulu, sarannya sih gitu. Oke, oke. Kemudian kalau udah kuliah nih semester 1 2 mau daftar LPDP itu bisa. Nah, kalau untuk yang istilahnya ongoing ya, kalau untuk yang ongoing nggak bisa. Oh, berarti harus dari awal semua. Harus dari awal. Makanya tadi kan saya terpaksa harus mengundur registrasi lagi 2 semester karena emang nggak bisa ditanggung kalau yang udah ongoing, nggak bisa di LPDP. Iya, iya, iya. Beda sama beasiswa unggulan itu ya yang Iya, semester beasiswa 3 unggulan. itu. Atau juga BPI kayaknya bisa ongoing. Yang beasiswa terbaru kerjasama antara LPDP dengan Kemendikbud. Oke, oke. Kalau tahap-tahapnya tadi itu awalnya daftar. Terus nanti ada seleksi administrasi, termasuk esai juga yang sering ditanyakan itu Oh iya. di bagian sini. Kita upload esai gitu. Iya, esai dan semua berkas-berkas lain, data diri dan seterusnya itu diupload atau itu masuknya di bagian seleksi administrasi. Nah, kalau sudah lulus administrasi, baru kita ke tahap selanjutnya yaitu tes bakat skolastik bagi yang belum punya LOA. Kalau udah punya LOA, langsung ke seleksi substansi, seleksi wawancara. Nah, ada 3 tahapan secara umum yang bisa kita ikuti di LPDP itu. Kalau wawancara tadi itu dari pihak UNIP yang kita daftar atau dari LPDP? Itu dari LPDP. Mereka modelnya kalau nggak salah ya, saya kurang tahu persis juga karena itu terlalu rahasia, bisa dibilang gitu. Kita nggak tahu siapa yang akan wawancara kita dan seterusnya. Tapi itu adalah orang-orang yang memang sudah diseleksi oleh LPDP sebagai interviewer gitu. Mereka yang akan biasanya basicnya itu adalah akademisi. Jadi mereka itu memang kita akan mendapat pewawancara sesuai dengan bidang yang akan kita pilih. Kita dikelompokkan modelnya. Kayak kemarin itu kita dikelompokkan menjadi beberapa kelompok wawancara. Berarti satu kelompok itu adalah orang-orang yang memiliki bidang keilmuan kurang lebih ya, memiliki bidang keilmuan yang hampir sama karena pewawancaranya juga sama gitu. Setahu saya mekanisme seperti itu. Tadi seleksinya online sama offline berarti? Online semua. Online semua? Online semua. Oh, itu karena masih COVID itu memang dari dulu dia online? Kalau administrasi kan udah pasti online ya, online. Nah, kalau yang substansi atau wawancara itu dulunya offline. Oh, dulu yang Tapi setelah COVID jadinya online. Kemarin ada rumor kalau akan dilaksanakan secara hybrid, jadi secara gabungan, ada yang online, ada yang offline. Tapi ternyata setahu saya semuanya offline kemarin. Online, sorry. Di angkatan saya itu semuanya online. Oke, oke, oke. Kayaknya ini sudah pertanyaan-pertanyaan yang saya penasaran dari dulu sudah terjawab ini. Kalau nggak salah tahun ini udah buka lagi ya? Kemarin ada yang ngirim. Mau buka. Mau buka. 11 Januari. Oh, 11 Januari buka. Itu berarti kalau seandainya ada yang daftar sekarang sampai tengah tahun dia paling cepat bisa kuliah semester ganjil Iya, depan. semester ganjil tahun ini di semester depan gitu. Oke. Ini Mas Ivan sebenarnya LPDP aja yang dites atau ada coba beasiswa lain? Aduh, jadi nggak enak nih sama LPDP. Sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Ada beberapa pilihan beasiswa lain, misalnya seperti beasiswa Indonesia Maju gitu. Nah, kalau beasiswa Indonesia Maju itu kan cabang dari BPI tadi, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Nah, kalau ini tuh mekanismenya kita boleh udah kuliah dulu. Kalau ini kita syaratnya harus punya LOA dulu kalau yang ini. Jadi nggak ada jalur non LOA, harus punya LOA dulu. Karena tahapnya administrasi langsung wawancara. Nah, itu ada 2 pilihan. Sebenarnya saya juga sempat mikir untuk daftar di BIM ini juga kan. Tapi salah satu persyaratan dari beasiswa karena sumber dananya sama dari LPDP, jadi persyaratannya itu kita tidak sedang dalam kondisi mendaftar atau akan mendaftar atau akan menerima beasiswa dari yang didanai oleh dari lembaga lain ya. Nah, itu nggak boleh tuh, jadinya harus satu. Jadinya pada akhirnya setelah pertimbangan yang cukup panjang saya mempertimbangkan, akhirnya saya memilih LPDP. Oke, LPDP ini ada yang dalam dan luar negeri ya? Iya. Itu seleksinya perbedaannya di mana? Sama aja. Sama aja? Semua sama aja. Tahap-tahapannya sama. Kita juga berada di timeline yang sama dengan mereka. Bahkan pas wawancara juga banyak tuh yang diwawancara pakai bahasa Indonesia juga. Yang luar negeri begitu juga dengan yang dalam negeri, ada juga yang tidaknya pakai bahasa Inggris. Kenapa pilih dalam negeri ini?
Nah, ini nih. Pertama ya, kalau mulai dari keterbatasan saya pribadi dulu. Saya masih belum punya skor TOEFL yang cukup untuk ke luar negeri. Dari keterbatasan dulu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kesiapan saya. Saya kayaknya masih belum terlalu siap untuk kuliah ke luar negeri dan dengan kondisi yang sekarang ya. Dan yang ketiga ini berkaitan dengan aspek pembelajaran karena saya ngambil sosiologi. Jadi sosiologi itu kan belajar tentang masyarakat. Kalau berbicara tentang konsep-konsepnya, tentang teori-teorinya antara luar negeri dan dalam negeri itu ya nggak jauh berbeda. Cuman yang membedakan adalah karena kita belajar tentang masyarakat, pada akhirnya saya memilih di dalam negeri karena pada akhirnya pembelajaran yang akan saya kontekstualisasikan ya dengan masyarakat Indonesia. Jadinya gimana ceritanya saya bisa belajar ke luar negeri dengan kondisi sosiokultural beda ya. yang berbeda gitu. Tentu cara pandang yang akan digunakan di sana juga berbeda gitu. Makanya akan lebih relate kalau saya ngambil di dalam negeri dalam konteks ini karena di samping keterbatasan-keterbatasan tadi ya. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan sebenarnya. Bener juga sih, memang kalau bicara sosiologi di masyarakat kita ya harusnya kuliah di sini. Ya. Bener ya. Itu pilihan yang sangat tepat. Malah sebagai alasan untuk menutupi kekurangan. Malah agak heran nanti kalau sosiologi mau terapin di Indonesia tapi belajarnya keluar gitu. Sah-sah aja sih sebenarnya, cuman ya tadi itu ya. Kalau Ada menurut faktor saya lain gitu. ya. Memang tidak semua orang bermimpi untuk harus keluar sini. Mungkin itu aja. Atau penonton ada yang mau ditanya? Sudah terjawab semua. Tentang LPDP terjawab semua, tentang karya Bembalik tadi sudah terjawab semua. Alhamdulillah, terima kasih Mas Ivan atas. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Dan tepuk tangan dulu lagi sekali, teman-teman. Mungkin sekian teman-teman untuk episode kali ini bersama Mas Ivan Rahmawadi. Semoga semua ilmunya tadi, entah dari karyanya, risetnya, dan LPDP-nya tadi kita bisa serap semua dan bisa kita amalkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Rizky pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.